Halo sahabat rumah belajar, kita ketemu kembali dalam pokok bahasan materi kalor. Jadi pokok bahasan hari ini yang pertama kita mulai dari pengertian kalor. Bahwasanya kalor itu merupakan suatu bentuk energi yang dapat menaikkan suhu sebuah benda, yang dapat mengubah wujud sebuah benda, atau dapat menyebabkan terjadinya pemuaian. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada pokok bahasan yaitu pemuaian. Untuk selanjutnya kita lihat slide yang pertama. Pemuaian. Pernahkah kalian melihat pemasangan kabel listrik? Kenapa dipasang melengkung? Pernahkah kalian melihat pemasangan kaca jendela? Kenapa masih ada ruang atau celah antara kaca dengan bingkai jendela? Iya, benar. Semua itu terkait dengan pemuaian. Iya, jadi kalau kabel itu dipasang dengan tegangnya, maka terjadi pemuaian, mengembang atau mengkerut, maka kabelnya akan putus. Demikian juga kalau kaca jendela itu dipaskan masang pada bingkainya, dia akan setelah mengalami pemuaian dan mengalami pengkerutan, dia akan pecah atau retak. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai pemuaian panjang. Sebatang baja panjang mula-mula L0. Setelah dipanasi, batang baja tersebut akan mengalami pertambahan panjang sebesar delta L, sehingga panjang keseluruhan menjadi L sama dengan L0 ditambah dengan delta L. Demikian. Adapun persamaan daripada koefisien untuk pemuaian panjang, alpha sama dengan delta L per L1 dikali delta T. Delta L sama dengan alpha L1 dikali delta T. Dan terakhir L2 sama dengan L1 kurung buka 1 ditambah alpha kurung buka T2 dikurangi dengan T1 kurung tutup 2 kali. Contoh soal. Pada suhu 15 derajat Celcius, panjang kawat adalah 70 meter. Jika koefisien muai panjangnya 0,00001 per derajat Celcius, dan suhunya menjadi 70 derajat Celcius, berapakah satu panjang kawat kemudian? Yang kedua, pertambahan panjang kawat. Baik, penyelesaian. Diketahui T0 sama dengan 15 derajat Celcius, L0 sama dengan 70 meter, alpha sama dengan 0,00001 per derajat Celcius. T1 sama dengan 70 derajat Celcius. Ditanya L1 dan delta L. Penyelesaian. L1 sama dengan L0 kurung buka 1 tambah alpha T1 kurang T0. L1 sama dengan 70 kurung buka 1 ditambah 0,00055. Sehingga L1 sama dengan 70,0385 meter. Delta L sama dengan L2 dikurangi L1 sama dengan 70,0385 dikurangi dengan 70. Hasilnya adalah delta L sama dengan 0,0385. Demikian. Jadi pertambahan panjangnya sama dengan 0,0385 meter. Baik, kita lanjutkan mengenai perubahan wujud zat. Jadi bagan ini menunjukkan bahwa es pada suhu min 40 derajat Celcius menyerap kalor. Es tersebut akan mengalami kenaikan suhu sampai dengan suhu 0 derajat Celcius. Sampai dengan 0 derajat Celcius terus diberikan kalor, es ini akan menjadi air. Jadi kalor yang diberikan itu digunakan untuk merubah wujud. Dan kalor ini namanya kalor lebur.
yang dituliskan Q sama dengan M dikali L. Seterusnya pada suhu 0 derajat masih diberikan kalor, maka kalor yang diserap itu digunakan untuk menaikkan suhu sampai 100 derajat Celcius. Dan sudah sampai suhu 100 derajat Celcius masih diberikan kalor. Kalor yang diserap digunakan untuk mengubah wujud, yaitu mengubah wujud itu untuk menguap. Dan kalor yang diserap namanya kalor uap. Sehingga Q sama dengan M kali LV. Dan seterusnya, setelah suhu 100 derajat Celcius masih diberikan kalor, maka kalor yang diserap digunakan untuk menaikkan suhu. Nah, itulah bagan perubahan wujud es menjadi air menjadi uap yang ditunjukkan dalam satu grafik perubahan wujud zat. Contoh soal kalor. Kalor yang diserap untuk menguapkan 1 kg air adalah, jika diketahui kalor uap sama dengan 2256 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Penyelesaian. Diketahui massa air sama dengan 1 kg, sedangkan kalor uap sama dengan 2256 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Ditanyakan kalor yang diserap air. Jawab, Q sama dengan M kali LP. Q sama dengan 1 kg kali 2256 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Sehingga hasilnya Q sama dengan 2256 kali 10 pangkat 3 Joule. Demikian. Baiklah sahabat rumah belajar, kita sudah membahas mengenai pokok bahasan kalor, pokok bahasan pemuaian. Nah, sekarang kita menuju kepada kesimpulan, yaitu kesimpulan mengenai pemuaian panjang yang besarnya sama dengan L2 sama dengan L1 ditambah kurung buka 1 ditambah alfa kurung buka T2 dikurangi T1 kurung tutup 2 kali. Nah, itulah pertemuan kita hari ini. Selanjutnya kita akan berjumpa minggu depan pada pokok bahasan pemuaian luas dan umum. Terima kasih, sampai jumpa.